Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sudah kamu lupakan ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung aja Mari mulai. Ini dia energinya. Nah, kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini. Wah, kalau Mari lihat seperti ini ya, nampaknya dia ada penyesalan di sini. Menyesal kenapa hubungan kamu dengan dia bisa berantakan gitu ya. Menyesal apabila dia yang bisa meninggalkan kamu. Atau dia masih kayak tidak bisa menerima jika kamu yang ternyata mengambil langkah untuk ninggalin dia. Setidaknya keadaan hidupnya dia tanpa kehadiran sosok dirimu, kalau melihat di sini tuh dia rasa itu tidak akan mudah. Itu tidak akan mudah. Gitu ya. Terasa ada yang kurang, terasa ada yang salah. Di saat ini kamu tidak bersama dengan dia. Gitu loh. Berat hidupnya dia. Gitu ya. Ini bisa kayak walaupun kalian sudah lama bersama, sudah lama berpisah gitu ya. Tetapi kayak bayang-bayang tentang dirimu itu tuh masih menjadi mimpi buruk gitu loh bagi si seseorang ini gitu ya. Kalau Mari lihat masih ada hasratnya dia untuk balikan sama kamu, masih ada gitu ya. Terlepas dari apakah kemudian kembalinya dia ke kamu ini tuh dia sudah menjadi figur atau sosok pasangan yang lebih baik melampaui bagaimana dia dulu ke kamu gitu ya. Nah, tapi ya dia ingin balikan sama kamu gitu loh. Misal kalian berpisah ini tuh karena dia arogan. Ya, karena dia pemarah misalnya. Dia tidak bertanggung jawab gitu. Dia nggak peduli dengan perubahan dirinya. Tapi yang dia pentingkan adalah kamu hadir di saat ini. Kamu masih barengan dengan dia saat ini. Seperti itu. Mengupgrade diri dia nggak penting. Yang penting egonya dia memaui atau menuntut ya, kamu ada, kamu jangan pergi, kamu jangan lepaskan dia, seperti itu. Nah, jika dia yang ternyata meninggalkan kamu, itu tadi kata Mari, ada penyesalan di sana. Kok bisa-bisanya gitu ya, dia mengambil keputusan yang seperti ini, ya, keputusan yang menjadi alasan perpisahan kalian berdua. Di situ. Dan kalau Mari lihat boleh-boleh ya, seseorang ini tuh juga kayak bukan dia single ini ya. Saat ini dia bisa ini sudah punya pasangan lain gitu ya. Atau jangan-jangan memang dia sebelum bersama dengan kamu dia sudah punya pasangan ya. Jadi kalau Mari lihat ini orang tidak single ya. Saat ini dia sedang ada seseorang yang deket, rapat, bisa dikatakan sebagai pasangannya dia gitu ya. Dan ternyata kehadiran dari orang itu tidak bisa nih ngegantiin kamu. Gitu loh. Kayak hidup itu tuh terasa komplit, terasa benar jika kamu juga ada. Nah, di sana. Dan bukannya orang itu tidak baik ya bagi dia ya. Baik juga sih. Gitu. Tapi dia lihat ada kurangnya, dan kekurangan dari pria baru itu atau wanita lain itu tuh kekurangannya dia lihat menjadi kelebihan dari dirimu. Waduh, hebat nih kamu Pisces. Semua kekurangan dari sosok orang itu dia lihat ada di kamu. Dan dia menginginkan gitu. Dan dia menginginkan bagian kamunya itu tuh masih bisa dia nikmati untuk di saat ini. Oh, gitu. Kamu bisa aja ngelupain dia, tapi ternyata dia belum bisa, dia belum mampu ngelupain dirimu, belum, gitu loh. Dan jika dia adalah orang yang ekspresif ya, bisa-bisa masih sering nangis gitu ya,
modelnya dia masih sering nangis, masih kayak akhirnya dia punya bakat baru gitu ya, bakat baru yaitu begadang. Bakat barunya dia begadang gitu loh. Soalnya pikiran itu tuh, perasaan itu tuh resah dan gelisah, terlempar terus pikiran dan perasaannya dia ke kamu yang saat ini tidak hadir dalam hidupnya gitu loh. Nggak tenang, jiwa itu nggak tenang gitu loh. Bawaan tuh kayak, terutama kalau malam-malam ya, kemerungsung sendiri, ngeri dengan kesepian ini. Bisa-bisa memang pasangannya dia yang lain itu tuh lagi bobok di sebelahnya dia gitu ya. Tapi ya berbeda, itu orang dengan kamu beda, jadi terasa sepi gitu loh. Dan orang-orang kayak gini nih bisa macam dianya itu tuh takut gitu ya, kalau di saat ini kamu ketemu sama cowok lain, cewek lain, dan ternyata kamu bahagia dengan mereka, dengan orang itu, dan bahkan kebahagiaannya kamu itu tuh melampaui kebahagiaan ketika kamu dengan dia. Dia tidak senang dengan bahagiamu, nggak senang gitu ya. Maunya dia, jikapun kamu bisa bahagia, bahagianya kamu itu tuh ketika bersama dengan dirinya gitu loh. Walaupun dia jelas-jelas tidak mampu untuk ngebahagiain kamu, malah untuk beberapa bisa jadi ya kalian berpisah ini tuh karena alasan kamu sudah tidak betah lagi, kamu udah nggak kuat lagi, kamu udah menderita, kamu udah sengsara gitu ya kan. Tapi dengan naifnya dia bisa seperti berharap bahwa ya sejelek-jeleknya dengan dia itu adalah momen terbaik dalam hidupmu. Waduh, duh. Cemana ini? Cemana ini bos ya? Itu di sana ya. Tapi ya dia merasa bahwa dia tidak punya kuasa ya untuk menarik dirimu, menyeret dirimu. Hayo kamu dengan aku gitu. Dia rasa dia nggak kuasa gitu. Karena orang ini tuh pun semacam dia curiga ya, atau jelas-jelas dia dapat informasi bahwa saat ini kamu ternyata sudah bersama dengan pria lain pula atau wanita lain pula gitu ya kan. Nah jadi kok kayaknya dia tidak berani masuk dalam ajang kompetisi dengan pria barunya kamu atau wanita barunya kamu itu gitu ya. Dia tidak punya sesuatu untuk bisa mengalahkan orang itu dan kemudian memenangkan kamu, merebut kamu gitu ya. Mungkin dia ya tahu dia tidak punya hak lagi gitu ya, atau dia ngebandingin diri dia dengan pria lain itu atau wanita lain itu tuh, dia bandingkan, waduh dia bukan siapa-siapa, dia mah hanya pinggiran roti gitu ya. Gitu ya di sana. Nah ini yang bikin dia juga makin kesal gitu loh, makin kesal, dia makin jengkel kepada diri dia sendiri gitu. Ini kalau dengan keadaan gini nih bisa nih jengkel ke kamu juga bisa ya, marah ke Tuhan juga bisa, marah ke orang-orang yang notabene-nya ndak ada urusannya dengan kalian, itu pun bisa dia marahin. Namanya orang yang lagi nggak tenang ya kan, semua itu tuh bisa salah gitu loh. Nggak usah sakit hati gitu ya, ini kan lagi sakit hati ya, sakit hatinya, sakit pikirannya ya. Orang sakit gigi aja semua mau diterkam kan gitu kan. Konon lagi yang sakit hati gitu loh ya, yang sedih-sedih hati. Nah di sana ini mau ini kadang-kadang tuh lebay, kenapa sih bisa berpisah dengan kamu gitu ya. Maunya ya walaupun dia menyesal ya, ada sikap-sikap lakunya dia yang tidak benar ke kamu, tapi maunya ya kamu terima aja gitu loh. Walaupun misalnya dia yang meninggalkan kamu, tapi di situ tuh dia bisa kayak dengan naifnya lagi nih ya, berharap kalau kamunya itu tuh tetap berjuang kemarin hari itu. Jangan membiarkan dia kemudian salah mengambil keputusan. Nah ini gitu loh. Jadi bisa dia playing victim. Ya aku memang meninggalkan, tapi Boyo Pisces itu berjuang dong gitu ya kan, biar aku nggak jatuh nih dalam penyesalan di saat ini gitu ya.
sedangkan dia yang meninggalkan, misal dia yang meninggalkan kamu, dia aja di situ tuh ancur-ancuran gitu ya. Konon lagi kalau memang ternyata kamu yang ngelepasin diri dari dia, gitu ya. Jadi bisa lebih double lagi di sana penderitaan si kawan ini, gitu ya. Lebih menderita lagi. Dia dicampakkan, dia merasa direndahkan sama kamu, gitu. Dia merasa dia tidak berarti, gitu ya. Dia tidak dicintai oleh kamu, gitu. Nah, jadi double di sana, gitu ya. Jadi kalau melihat jika kamu meninggalkan dia dan kemudian momen perpisahan kalian itu sudah lama banget, ya wajar lah ya. Akhirnya jadi wajar lah hingga saat ini dianya masih belum bisa rela, ya masih belum bisa rela lepasin kamu. Sehingga ya begini keadaannya, nelongso. Itu mari nampak ya, nelongso, menderita ini, menderita dia, diam-diam, bisa-bisa ya diam-diam. Ya hanya dia sendiri, Tuhan dan si kepo tarot reader gitu ya. Ini yang tahu gitu loh. Bagaimana gelap jiwanya dia ternyata tanpa kehadiran sosok dari dirimu. Gitu ya. Ternyata kamu ini tuh penting bagi dia. Penting bagi dia. Dan bagaimana pentingnya kamu itu tuh paling dia sadari. Paling dia sadari di saat ini. Gitu loh. Jadi itu tadi, makanya menyesal juga. Kalau tahu dia di saat ini hidupnya dia ternyata tidak bahagia dengan kamu, kenapa dia nggak lebih berjuang dulu, gitu ya? Kenapa dia harus mengambil keputusan berpisah seperti ini dengan kamu dulu? Oh, kayak gitu ya. Tapi ya orang ini tuh daripada balik mundur ke kamu, gitu kan? Dia merasa bahwa setidaknya saat ini ya, pikirannya dia lah, jangan perasaannya dia. Pikirannya dia itu tuh kayaknya melihat bahwa gagasan harus memaksakan diri melepaskan kamu itu tuh satu keputusan yang baik gitu loh. Karena tadi mau mundur ke belakang sudah terlambat gitu ya. Atau ngerasa kayak dia tidak punya keberanian lagi, dia tidak punya rasa pede lagi gitu loh. Kalah, ibaratnya dia akan kalah kalau mundur lagi, datang lagi dengan kamu, gitu ya. Mundur hidupnya dia yaitu menjemput kamu yang menjadi bagian masa lalu untuk diboyong menjalani hidup saat ini dan masa depan. Kalah dia katanya. Nah, jadi pemikiran yang terbaik adalah benar-benar bisa kayak ngelepasin kamu, gitu loh. Benar-benar bisa ngelepasin kamu. Setidaknya walaupun dia masih tetap kangen sama kamu, entah sampai kapanpun itu rasa kangen itu tuh menggerogoti dirinya, tapi dia kayak melarang dirinya dia untuk coba-coba berhadiah, nyenggol kamu gitu ya, mancing-mancingin kamu, kali-kali aja kamu masih membuka kesempatan kepada dia. Nah, ya, gitu ya. Jadi dia bilang di sini ya biar aja kangen sendiri, diem aja dengan rasa kangen ini. Walaupun butuh 100 tahun lagi dia masih tetap akan tersiksa dengan pikiran-pikirannya dia perihal dirimu, biar aja gitu loh. Biar aja daripada mundur. Daripada balikan lagi sama kamu, biar. Gitu dianya. Ya. Kesempatan begitu kecil dengan dirimu. Gitu loh. Apalagi di saat ini dia kayak boleh-boleh ya. Dia itu tuh dengan pria lain itu atau dengan wanita lain itu tuh dia merasa bahwa dia udah nggak bisa leluasa meninggalkan orang itu. Itu loh. Entahlah karena udah terlanjur menikah ya, atau sudah terlanjur dalam relationship-nya mereka. Gitu loh. Jadi terkunci pula dia pada kondisi hidupnya dia saat ini dan di masa depan. Jadi sehingga dengan keadaan yang demikian gitu ya, ya dia tidak bisa leluasa mengejar kamu juga gitu loh. Nah, di sana. Apalagi kalau dia ini tuh tahu jika kamu telah menikah ya, kamu bersama dengan orang lain gitu ya. Ya dia tidak punya bakat lah menjadi pelakor atau menjadi pebinor gitu loh. Nggak punya bakat dia, nggak punya power dia, nggak punya keberanian sebesar itu dia. Itu ya. Jadi kalau melihat
untuk sementara ini ya energinya dia akan melangkah ke masa depan dengan menyeret diri dia sendiri. Itu tidak gampang, tidak mudah, karena dia membawa buntelan masa lalu dengan kamu, gitu loh, menyeret hidupnya dia, gitu. Jadi kalau Mari lihat ini bisa aja kayak orang yang hanya sebatas ngejalanin hidup doang, bisa di sana, sebab sebagian dari dirinya, jiwanya, ini tuh sudah agak-agak dramatis, mari bahasnya sedikit ya. Sudah mati dengan berakhirnya hubungan kalian. Gitu. Di sana. Sudah mati dengan berakhirnya relationship kamu dengan dia. Gitu. Ya sebatas nanti ya jalan aja gitu loh, mau bundir nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin, jadi ya hidup gitu aja, tapi kosong jiwa itu, padam separuh jiwa itu. Balik ke kamu tidak memungkinkan menurut dia ya, baik itu karena faktor dirimu ataupun sebab karena faktor dirinya dia, gitu ya. Nah, itu yang bikin semakin menyesal, semakin berat, gitu loh. Di sana rasa sesal itu, guilty feeling, situ ya. Sebisa mungkin dia akan berjuang kayak membiasakan diri hidupnya seperti ini, gitu, tanpa kamu. Harus dia biasakan dirinya, itu loh. Jadi boleh-boleh, bukan karena dia nggak kangen sama cinta lagi dengan kamu ya, tapi dia boleh-boleh di situ tuh memang menutup banget dirinya dia nanti dari kamu. Sebab kalau melihat kamu, bertemu dengan kamu, mendengar suaramu, rasa sakit itu tuh takut-takutnya makin nambah, makin nambah, itu loh. Jadi ya kamu orang yang masih tetap diinginkan, masih tetap didambakan, dihasrati, gitu ya. Tapi karena menganggap bahwa kayaknya tidak mungkin lagi bersama dengan kamu, sehingga rasa takut akan terluka, kecewa semakin lebih besar, gitu ya. Kepedihan yang lebih dalam gitu ya dirasakan oleh dia, makanya dia harus kunci dirinya dia. Kalau bisa itu tuh melemparkan dirinya sejauh mungkin dari kamu, gitu loh ya. Secara dunia fisik dia menghapus jejak-jejaknya kamu secara dunia fisik, misal ngeblokir kamu, menghapus nomor handphonemu, gitu ya, membakar foto-foto kamu atau kenangan-kenangan tentang dirimu, campakkan semua ke tong sampah, gitu ya kan. Jejak fisik bisa hilang, gitu, tetapi jejak halus ya, pikiran dan perasaan tadi, Mari lihat ini tuh akan terus nempelin dia, gitu loh ya. Jadi makhluk yang sulit kamu untuk dihadapi sama si seseorang ini, gitu. Oke, baik Pisces, mari tarik koinnya ya, biar kita nyari tahu kepada Pisces mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Baik, mari awali dari inisial I, ada ikan, P panda, F ada fisika, D ada durian, T ada telinga, A asap, S sapi, K ada koala. Nah, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Energi dari Virgo di sini ada, energi dari Cancer, energi Scorpio, Aquarius, ini Cancer lagi, kemudian Aquarius lagi, ini Capricorn, Gemini hadir, Libra ada, dan energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Pisces yang mampu Mari sampaikan. Moga-moga bisa kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.